Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Malikil Karim Al-Jawadil Karim Al-Azizir Rahim الذي فطر السماوات والأرض بقدرته ودبر الأمر في الدارين بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين وسلم وعظم إلى يوم الدين وبعد. Jemaah, para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus berupaya mendekatkan diri kepada Allah yang dicintainya, dan sungguh keinginan kita semua untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan membuat Allah begitu bergembira dan antusias menyambut kedatangan kita, keinginan kita ingin dekat dengannya. Bahkan kita sering dengar dalam hadis-hadis Nabi, terutama hadis-hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika hambaku mendekatiku dengan berjalan, aku akan menjemputnya dengan berlari. Jika hambaku berjalan menuju kepadaku sejengkal, aku menjemputnya sedepak. Begitulah Allah Subhanahu wa taala begitu senang menunggu kehadiran dan kedatangan kita kepadanya. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, baik yang hadir di masjid ini atau teman-teman yang menyimak di Facebook ya, atau di YouTube, terima kasih atas kehadirannya dan berbahagialah kita bisa melakukan upaya. Mungkin upaya ini adalah upaya yang kecil ya, yang sederhana di mata kita, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala keinginan untuk dekat dengannya, untuk menempuh jalannya, untuk semakin merasakan kehadirannya, ini adalah kemuliaan, ini adalah amalan yang begitu besar, dahsyat, yang sangat berharga nilainya. Jadi jangan melihat prosesnya amalan ini, bentuknya amalan ini, tapi lihatlah siapa yang menjadi tujuan dari amalan kita ini. Seperti sholat, Pak, itu bagi orang awam yang gak ngerti sholat, itu melihat apaan itu, berdiri, ruku, duduk, terus sujud, nunduk gitu, itu gerakan biasa. Bagi orang yang gak ngerti, itu sholat biasa aja, gerakan yang biasa-biasa aja. Gerakan ibadah haji itu kan biasa aja, ngelilingi batu segi empat, berlari-lari dari gunung ke gunung, bukit ke bukit, terus di Jabal Rahmah itu di Arafah duduk aja begitu. Itu kan pandangan lahiriah
biasa aja, itu nggak ada istimewanya. Tetapi bagi yang ngerti setiap ibadah yang dilakukan oleh umat Islam, baik itu sholat, haji, itu bukan ibadah sembarang. Itu bukan gerakan, tapi enggak gerakan sembarang, Pak. Orang berdiri saat sholat itu enggak sembarang berdiri. Ruku, duduk, nunduk, itu bukan sembarang nunduk. Enggak sembarang sujud. Lari di Bukit Safa Marwah itu bukan lari biasa. Karena yang dihadapi, yang menjadi tujuan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Karena itu ibadah yang dilakukan karena Allah adalah ibadah yang agung. Bapak melakukan apapun kalau tujuannya Allah, perbuatan itu dahsyat, perbuatan itu agung, besar, istimewa, tinggi, enggak sembarang. Makan karena Allah itu enggak sembarang makan, Pak. Kalau makan bapak, ibu enggak baca bismillah, tujuannya supaya kenyang, supaya kuat, nah itu mah makan biasa. Tapi ketika Allah menjadi tujuan, itu bukan makan biasa. Apapun yang kita lakukan. Karena itu sekali lagi mohon ya, kita perbaiki niat kita dalam ngaji ini, karena itu yang menentukan nilainya. Ini pengajian berkah atau enggak, ini pengajian yang bernilai atau tidak, tergantung niat kita. Kalau niat kita lillahi ta'ala, maka pengajian ini adalah pengajian yang sangat dahsyat. Baik, seperti biasa mari kita mulai kajian kita ini dengan menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk pengarang Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad ibn Muhammad bin Ahmad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Qaddasallahu sirrah. Semoga Allah menyucikan ruh beliau di alam barzakh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ربي يسر وأعين. Kita sampai pada fasara hadzal khutbu. Ini mohon maaf saya pakai kitab baru ya. Kalau yang PDF fotokopian, alhamdulillah kemarin dapat kiriman kitab dari ini langsung dari Mesir. Kalau Bapak pengen dapat kitab aslinya Arabnya, silakan mesan di Mesir bisa. Saya mesannya tahun lalu Desember, tapi Desember 2020 baru nyampe. Kalau di fotokopian ya halaman 49, tapi ada 48 paling bawah ujung fasara hadza, terus halaman 49-nya al-khutbu. Ini yang Arabnya ya, teks Arabnya. Fasara hadzal khutbu idan wallahi mu'dala. Kalau terjemahannya halaman 23. Yang terjemahan, yang pakai terjemahan halaman 23, paragraf ketiga dari bawah, dihitungnya dari bawah. Kalau dari atas, paragraf keempat. Demikianlah perkara ini sungguh amat berat dan sangat berbahaya. Ya, kita baca Arabnya dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Fasara hadzal khadbu idzan wallahi mu'dala wal khataru 'azima. Jadi kemarin Al-Imam menjelaskan bahwa ternyata untuk menunaikan ibadah, menempuh jalan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang sederhana, karena di sana ada banyak rintangan. Ingat, untuk melakukan ibadah, untuk menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang bertawakal, menjadi orang yang pasrah, untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala itu bukan hal yang ringan. Terasa enggak Pak, jadi orang sabar itu enggak ringan? Terasa Pak. Jadi khusyuk itu berat. Istiqomah, qiyamul lail itu berat. Jadi enggak sederhana. Bukan berarti nakut-nakutin, tapi kita harus tahu emang di sana banyak rintangannya. Bahkan kemarin dibahas ada musuh yang siap menghadang di tengah jalan, ada jebakan yang tersembunyi, ada rintangan yang tidak sedikit, itu sudah kita bahas. Udah begitu rintangannya banyak, jalannya berduri, berliku, banyak musuh, banyak jebakan. Udah gitu kita ini makhluk yang lemah, kita ini dhaif, enggak bisa berjalan kalau tidak dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata beliau, fasara hadzal khadbu idzan wallahi mu'dala. Maka al-khadbu penyakitlah atau beban. Maka beban ini kalau begitu idzan, kalau begitu wallahi demi Allah beban ini mu'dala, sangat berat. Jadi beban atau tanggung jawab kita, perjalanan kita untuk dekat dengan Allah itu wallahi sangat berat. Wal khataru 'azima, bahayanya besar sekali, penyakitnya besar, kekhawatirannya besar. Walidzalika, karena itu kalau ibadah itu ternyata banyak rintangannya dan sulitnya banyak, udah begitu berat bebannya, walidzalika azza man yaksudu hadzat tariqa wa qalla. Karena itu amat sedikit, atau azza itu bisa diartikan langka ya. Sangat sedikit orang yang bisa menempuh jalan itu, wa qalla, dan sedikit sekali. Jadi jalan menuju Allah itu enggak banyak yang menempuh memang. Jadi kenapa orang koruptor banyak, orang jujur sedikit? Emang begitu. Karena berat Pak jadi orang jujur itu. Kita kan enggak kok, sholat kok enggak berat. Iya bagi Bapak. Mungkin Bapak yang sudah rajin sholat enggak berat, tapi kan jadi khusyuk kan berat. Jadi Bapak yang sudah tempuh memang sudah ringan, tapi kan di depan Bapak untuk menjadi khusyuk, menjadi istiqomah kan masih berat. Udah ya, jadi jangan ini gampang kok, jangan meremehkan. Orang jahat di dunia ini, orang melakukan kesalahan lebih banyak daripada yang melakukan kebenaran. Kalau mau jujur ya. Karena kita sendiri Pak, kesalahan yang kita lakukan itu terlalu banyak dibanding kebaikan. Udah gitu kebaikan pun kita belum tentu tulus. Nah, maka sedikit orang yang mau, jadi yaksud di sini sedikit orang yang terpanggil untuk menempuh jalan kebenaran itu, untuk ibadah, untuk dekat dengan Allah itu sedikit, karena bahayanya banyak. Jadi kurang peminatnya. Coba sekarang orang yang tidur dengan orang yang sholat subuh lebih banyak mana? Karena memang kurang enak sholat subuh tuh bagi yang nggak biasa. Enak tuh tidur Pak. Bahkan kita kadang-kadang juga merasa masih enak tiduran. Ya lebih banyak mana orang tidur daripada yang tahajud. Kan jelas. Padahal jelas ya tahajud dianjurkan, disunahkan. Tapi tidur justru kadang membuat kita lalai. Tapi tetap aja
yang baik, jalan mendekat ke Allah itu akan sedikit. Jadi sedikit yang mau. Summa azza minal qasidina man yaslukuh. Sudah yang sedikit yang mau juga ini enggak semua menempuh, enggak semua berjalan. Jadi sedikit yang mau di antara manusia, sedikit yang mau dekat dengan Allah, berjalan. Nah, yang mau ini, yang sedikit ini tereliminasi lagi. Enggak semua menempuh jalan itu. Enggak semua mau memulai perjalanan, mau aja. Jadi udah sedikit yang mau juga enggak semuanya berjalan. Ada yang sekedar mau doang. Summa azza minas salikina man yasilu ilal maqsudi. Kemudian yang berjalan, yang memulai perjalanan juga enggak semua sampai. Banyak yang putus di tengah jalan. Jadi gini, Imam Ghazali menjelaskan, di antara manusia sedikit yang mau, di antara yang mau sedikit yang berjalan, yang berjalan sedikit yang sampai. Begitu tereliminasi terus. Jadi yang sampai itu sedikit. Wa yadhfaru bil matlubi. Nah, orang yang sampai inilah yang mendapatkan apa yang dicari. Inilah orang yang merasakan apa yang diimpikan. Wahum al-a'izzatul ladzina istafahumullahu azza wa jalla lima'rifatihi wa mahabbatihi. Jadi tadi prosesnya Pak ya. Pertama kita pengen rindu, ingin dekat dengan Allah. Udah gitu enggak sekedar pengen, kita harus memulai berjalan. Kita harus berangkat ke masjid misalnya. Saya harus sholat sunnah, saya harus sholat duha, saya harus baca Quran, saya harus ya. Jadi kita harus menempuh, enggak sekedar pengen. Usaha di jalan itu untuk istiqomah supaya sampai kepada tujuan. Karena orang yang dekat sampai kepada Allah lah yang merasakan kenikmatan itu. Dan wahumul a'izzatul ladzina istafahumullah, mereka itulah orang-orang yang mulia yang dipilih oleh Allah azza wa jal. Dipilih untuk apa? Li ma'rifatihi wa mahabbatih, untuk mengenalnya dan mencintainya. Wa saddadahum bi taufiqihi wa ismatih. Kemudian Allah memberikan kepadanya karunia dengan taufiknya dan dengan kekuasaannya, kemurahannya, keagungannya. Summa awsalahum bi fadlihi ila ridwanihi wa jannatih. Kemudian Allah membuat mereka sampai bi fadlihi. Nah, ini kata kunci, Pak. Jadi kita itu bisa sampai kepada Allah, kita itu bisa dekat dengan Allah dua, bi taufiqihi wa bi fadlihi. Taufik itu artinya bimbingan Allah, tuntunan Allah, wa bi fadlihi, karena karunia Allah. Taufik itu bimbingan, hidayah. Bahkan taufik itu lebih dalam daripada hidayah. Sering dengar ya, wabillahi taufik, wabillahi taufik wal hidayah. Apa bedanya, Pak? Hidayah, taufik. Taufik itu hidayah juga. Mestinya wabillahi hidayah wa taufiq. Tapi suka dibalik, wabillahi taufik wal hidayah. Padahal hidayah itu lebih dulu daripada taufiq. Kalau hidayah
Saya dulu pernah ngasih contoh ya, bedanya taufik dan hidayah. Kalau bapak mau ke Istiqlal atau ke Monas, nanya, Pak, jalan ke Monas kemana? Oh, ini belok kiri, terus nanti di depan sana belok kanan, lalu ada Tugu Tugu Tani, belok kiri. Itu lurus aja sampai ketemu stasiun Gambir, udah gitu masuk, belok kiri. Nah itu hidayah, petunjuk, jalan ke sini, ini ke sini, ini ke sini, itu hidayah. Tapi bapak kalau nanya ke orang, Pak, ini saya mau ke Monas, sekalian ke Istiqlal, jalannya kemana? Oh sini, bareng saya, naik di mobil saya, ntar saya antar, saya juga mau ke sana. Itu taufik. Enak taufik, Pak. Karena kalau hidayah masih ada kemungkinan bapak tersesat, belum tentu nyampe. Tapi kalau taufik itu dibimbing terus, bahkan ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebetulnya yang kita minta dalam salat itu ihdinas siratal mustaqim, itu sebetulnya taufik. Karena kalau hidayah itu mestinya ihdina ilas siratil mustaqim. Ihdina, tunjuki aku, ila siratil mustaqim. Tapi karena enggak ada ila, ihdina, tuntun kami jalan yang lurus. Nah itu pentingnya ngaji bahasa Arab ya. Dan redaksi-redaksi lafaz-lafaz Quran itu semua penuh dengan makna. Kenapa enggak ada ila? Tapi langsung ihdina as-sirata, bukan ihdina ilas sirati. Makanya ada ayat ini. Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka latahdi ila siratil mustaqim. Engkau wahai Muhammad adalah bisa memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Tetapi di ayat lain, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau gak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Ini ayat berkaitan dengan paman beliau Abu Thalib. Jadi Nabi ingin sekali itu pamannya itu dapat hidayah masuk Islam. Ingin sekali, ya wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku akan membela paman di hari kemudian. Tapi enggak ditakdirkan mengucapkan itu. Akhirnya Nabi ingin sekali pamannya mendapatkan hidayah. Turun ayat, innaka la tahdi man engkau enggak bisa ngasih hidayah wahai Muhammad, kata Allah. Coba. Jadi Nabi bisa ngasih petunjuk apa enggak? Ayat yang tadi, innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Karena itu beda. Makanya kalau innaka la tahdi ila, ada ilanya, Nabi bisa memberikan petunjuk, ngasih tahu ini jalannya. Nabi bisa, emang Nabi diutus untuk memberikan petunjuk, untuk menunjukkan jalan. Jadi latahdi ila itu menunjukkan jalan, emang Nabi tujuannya itu. Tapi kalau Nabi membimbing, memberikan taufik sampai tujuan, itu bukan hak Nabi, itu hak Allah. Dijelas ya. Innaka latahdi itu hidayah, tapi innaka latahdi man ahbabta itu taufik. Jadi kita itu bisa sholat, bisa puasa, bisa baik, bisa mencari rezeki yang halal, bisa ingat Allah, bisa tahajud, bisa khataman Quran, bisa ngaji, bitaufiqih. Karena taufik Allah, wa bifadlih. Dua itu. Apa bifadlih?
Nah, dihadapkan lagi taufik dan fadli. Jadi bitaufiqi itu bimbingan hidayah kepada Allah. Fadli itu karena Allah itu kasihan ke kita, memberikan taufik itu fadli juga. Jadi fadli itu Allah ingin memberikan sesuatu ke kita bukan karena kita pantas, tapi karena Allah murah. Beda itu, Pak. Jadi Allah memberikan karena kita memang layak mendapatkannya, itu rahmah. Wah, itu panjang lagi. Makanya kalau kita coba perhatikan ya, kalau doa masuk masjid apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kalau keluar, Allahumma ftahli abwaaba fadli. Apa bedanya rahmat sama fadli? Jadi kalau kita masuk mintanya abwaab rahmah, minta dibukakan abwaab rahmah. Tapi kalau keluar minta abwaab fadli. Bapak nggak mikir ya bedanya apa gitu. Beda, Pak. Jadi kalau kita masuk masjid yang diminta itu abwaab rahmah, pintu rahmat. Kalau keluar pintu fadli, artinya pintu karunia. Apa bedanya kasih sayang dan karunia? Kalau kasih sayang itu untuk menghapus kesalahan, jadi mengurangi kesalahan. Ya Allah ampuni, itu rahmah. Jadi rahmah itu kita dikasihani karena kita banyak salah, dikurangi dosanya, dihilangkan salahnya. Kalau fadl ditambahkan karunianya, jadi diberikan rizki, diberikan tambahan. Makanya masuk itu minta ampunan, keluar minta pemberian rezeki tambahan. Masuk ingin dihapus, keluar ingin ditambahkan. Jadi enggak sembarang, Pak, doa itu. Kan Allah yang dicari di dalam masjid. Kita fokusnya ke Allah, tapi keluar kita mau minta pemberian Allah, karunia Allah. Makanya fa idza qudiyatis shalatu fantashiru. Setelah salat ditunaikan, bertebaranlah mencari apa? Fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi di luar masjid kita cari fadl, di dalam masjid kita cari rahmat. Sesekali lihat doa-doa itu kenapa begini ya redaksinya. Jadi orang yang sampai ke yang mau sedikit, dari sedikit yang mau itu sedikit lagi yang berjalan, yang berproses, yang berjalan sedikit itu sedikit lagi yang sampai. Nah yang sampai itulah yang merasakan kemuliaan karena dia alladzina astafahumullah, dipilih oleh Allah azza wa jalla li ma'rifatihi wa mahabbatihi wa saddadahum bi taufiqihi wa ismatihi thumma awsalahum bi fadlihi ila ridwanihi wa jannatihi. Sudah. Wa nas'aluhu jalla dzikruhu an yaj'alakum wa iyyana min ulaikal faizina bi rahmatih. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang suci penyebutannya, Allah Subhanahu wa taala, kita mohon supaya apa? An yaj'alakum wa iyyana, supaya menjadikan kalian semua dan kita semua termasuk min ulaikal faizin, termasuk orang-orang yang menang. Faiz itu beruntung ya. Faiz menang. Makanya faiz itu lulus, karena memang namanya ya lulus faiz itu. Kapan dan dimanapun ya faiz ya lulus. Berhasil ya faiz. Makanya kalau kita lebaran minal a'idin wal faizin, itu doa sebenarnya. Faizin ya, orang-orang yang menang, yang berhasil, yang sukses. Sukses karena apa? Birahmati, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Naam,
kata beliau. Oke. Kalau di sini bisa Pak ya terpahami ya. Nanti terjemahannya dibaca sendiri sambil mendengarkan terjemahan perkataan. Na'am, walamma wajadna hadhihi at-tariqa bihadhihi as-sifah karena begitu beratnya jalan yang akan ditempuh. Ini udah paragraf paling bawah nih, halaman 23. Jadi tadi fanas'aluhu jalla dzikru, marilah kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung, ya faiz itu beruntung dan mendapatkan rahmatnya. Karena begitu beratnya jalan yang akan ditempuh orang yang ingin mencapai kesempurnaan ibadah, membuat kita berpikir keras untuk mencari cara yang dapat mengatasi rintangan-rintangan yang menghadang, seperti masalah perbekalan, persiapan, perlengkapan dan siasat apa saja yang diperlukan seorang hamba untuk mencapai apa yang diinginkan, baik berupa ilmu maupun amal. Itu terjemahannya. Udah masuk di halaman 24. Nah, kalau Arabnya, naam, oke. Walamma wajadna hadhihi at-tariqa bihadhihi sifah. Nah, setelah kita kenal seperti apa jalan menuju Allah, jalan ibadah ini, nadarna fa'am'anna an-nadhara fi kayfiyati qat'iha. Kami, kata Imam Ghazali, memikirkan dan merenung bagaimana cara menempuh jalan itu dan melewati rintangan-rintangan yang berat itu. Wa ma yahtaju ilaihi al-'abdu minal uhbati wal 'uddati wal alati wal hilati min ilmin wa 'amal. Dan apa saja yang kita butuhkan atau yang dibutuhkan seorang hamba dalam menempuh jalan itu, baik persiapannya, uhba wal 'uddati, ya persiapan juga atau alat-alat perlengkapan yang dibutuhkan, bekal ya, udda itu bekal, wal ala dan alat-alat, wal hilah, kiat-kiat, cara-cara yang kita akan lakukan, min ilmin wa amal, berupa ilmu dan amal. Asa an yaqta'aha bi husni taufiqillahi ta'ala fi salamatin wa la yanqati'a fi aqabatiha al-muhlikah fayahluka atau fayuhlaka ma'al halikina wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita semua dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati jalan-jalan itu dengan taufiknya, kita sampai dengan selamat dan kita tidak terputus di tengah jalan, kita tidak terhalang oleh rintangan sehingga kita menjadi binasa, kita menjadi gagal, dan kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Kita berlindung kepada Allah dari semua bahaya itu. Nah, jadi Imam Ghazali menjelaskan prolog ini ya. Jadi bagaimana jalan menuju Allah, dan karena jalannya berat, susah, banyak tipuannya, banyak jebakannya. Karena itulah beliau memikirkan gimana caranya kita untuk sampai ini. Kita kan semua pengen dekat dengan Allah, Pak, pengen sampai kepada Allah, tapi jalannya kan berliku dan begitu susahnya. Gimana caranya supaya bisa sampai? Nah, kata beliau, fasannafna fi qat'i hadhihi at-tariqi wa sulukiha kutuban ka ihya'i ulumuddin wal qurbati ila Allah ta'ala wa ghairi dzalik. Karena itu kata Imam Ghazali, dengan harapan demi meraih keberhasilan dan menempuh jalan berliku ini, kata beliau, kami berusaha menyusun beberapa kitab seperti Ihya Ulumuddin, Asrar Muamalat, Al-Ghaya wal Quswa, Al-Qurba ilallah. Jadi beliau menjelaskan
Maka karena kita pengen melewati jalan yang sulit itu, kita ingin sampai ke Allah, ingin dekat, berhasil dekat dengan Allah. Karena itu buku ini ditulis. Itu ya. Ini baru pengantar sebenarnya, tapi sudah kita dapat banyak pesan dan banyak ilmu. Itulah mengapa kita perlu baca kitab ini. Karena jalan itu sulit dan banyak rintangannya. Dan kita ini lemah tak berdaya tanpa ditolong oleh Allah. Karena itu kita pengen tahu jalan yang mudah aja, kalau kita nggak tahu caranya kita bisa gagal, Pak. Apalagi jalan sulit. Rintangannya dikit, kalau kita nggak tahu, nggak ngerti caranya, kita bisa jatuh. Apalagi rintangannya banyak, jebakannya banyak. Nah, karena itu kita perlu membaca kitab. Karena itu kata beliau, itulah yang membuat aku menulis banyak kitab, kutuban, banyak kitab seperti Ihya Ulumuddin. Oh, itu kitabnya berat, Pak. Kalau Minhajul Abidin ini lebih ringan ya. Mungkin kalau nanti khatam Minhajul Abidin nanti masuk ke Ihya. Ihya itu saya kemarin pesan ada 7 jilid. Kalau ini cuma 1, kalau itu 7 jilid. Kalau cetakan yang dulu-dulu itu biasanya 4 jilid. 4 jilid biasanya Ihya itu. Ada yang 5. Kalau saya itu karena banyak catatan kakinya jadi 7 jilid. Tapi nanti ini Minhajul Abidin dulu. Dan kitab-kitab lainnya yang memuat berbagai penjelasan mendetail serta hal-hal yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam. Jadi kalau Arabnya wa ghairi dzalik fahtawat ala daqa'iqa minal ulum, yang memuat detail-detail tentang ilmu, i'tasat ala afhamil ammah. Kenapa detail? Kenapa kitab-kitabnya Imam Ghazali itu panjang dan detail? Supaya memudahkan masyarakat awam, orang awam memahaminya. Faqadahu fiha. Nah, ini kita dapat informasi ini ya. Banyak sebagian saudara kita yang bilang gini, jangan baca kitab Al-Ghazali itu bahaya. Itu bahkan ada yang bilang sesat, Pak. Saya sering mendapatkan teman-teman yang bilang kitab Al-Ghazali itu sesat ya. Ada yang bilang, oh itu bisa bikin orang gila itu kalau baca bukunya Al-Ghazali. Pernah ya? Belum ya? Ada, Pak. Banyak itu yang memang nggak mau baca. Karena dianggapnya buku ini bisa membuat gila ya. Pembahasannya terlalu berat. Ada yang bilang memang kitabnya sesat. Bahkan banyak itu ulama juga banyak, sesama Imam Ghazali itu banyak yang menentang Imam Al-Ghazali, banyak yang mengkafirkan Imam Al-Ghazali. Biasa aja di kalangan para ulama saling menyesatkan, saling mengkritik, itu biasa. Bahkan kitab Ihya ini mungkin jarang orang ketahui. Kitab Ihya itu pernah dibakar, Pak. Pernah dibakar oleh sekelompok yang menyesatkan Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali masih hidup, Pak. Kitabnya dibakar rame-rame, lalu ada yang lapor kepada Imam Ghazali. Jadi beda negara, ada yang lapor muridnya, wahai Imam, kitab Anda, kitab monumental kitab Ihya itu dibakar di kerajaan ini atas nama raja ini. Apa kata Imam Ghazali? Nanti yang membakar itu kerajaannya akan runtuh. Benar, Pak. Itu kalau Bapak baca sejarah ya, kerajaan lupa namanya, itu runtuh, dan yang menggantikan kerajaan itu menjadi raja adalah muridnya yang melapor tadi. Makanya kitab Ihya itu keramat ya, termasuk Minhajul Abidin ini kitab keramat. Nanti bapak-bapak yang ngaji Minhajul Abidin itu orang-orang keramat. Pulang ke rumah jangan sembarang ngomong, Pak. Nanti jadi betulan tuh kalau orang keramat. Nanti sembarang ngomong nanti jadi kejadian.
Makanya jadi dekat dengan Allah itu banyak risikonya. Orang dekat dengan Allah kan wali ya, diistilahkan wali. Orang yang dekat dengan Allah itu banyak risiko. Tapi risiko bagus, tapi ada bahayanya juga. Apa risikonya orang dekat dengan Allah? Sekali ngomong tuh dikabulkan. Jadi saya mau bapak-bapak yang ngaji Minhajul Abid itu jangan banyak ngomong, karena sekali ngomong tuh dikabulkan. Dasar anak goblok, wah itu nanti goblok betulan. Jadi berkahnya kita sebagai orang awam, nggak dekat dengan Allah, itu kalau ngomong nggak dikabul Pak, itu untung ya. Kalau semua omongan Bapak itu dikabul, udah bahaya. Bapak kan sering ngomong sembarang kan, dasar kebo. Untung yang ngomong itu orang banyak dosa kita. Coba kalau kita dosanya dikit, kebo, oh jadi kebo betulan Pak. Tapi untungnya kita kan dosanya banyak ya, jadi nggak ngepek ya, ngomong apapun nggak. Jadi jadi orang awam, orang yang banyak dosa itu ada juga berkahnya. Di kitab Imam Ghazali itu keramat lah, terlalu banyak keramat. Tentang kitab Ihya ini untuk meyakinkan bapak-bapak dan ibu-ibu semua ya. Imam An-Nawawi itu ulama besar dalam hadis. Imam Nawawi yang mengarang kitab Syarah Sahih Muslim, dan banyak yang beliau mengarang kitab dalam hadis, bahkan menjadi ulama rujukan dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi itu pernah memberikan komentar tentang kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Kata beliau, andai kata Imam An-Nawawi, jadi andai kata semua kitab, semua buku-buku agama, semua kitab di dunia ini terbakar, hilang, dan yang tersisa hanya kitab Ihya, maka akan cukup, kata beliau. Kitab Ihya itu akan mencukupi, bisa mewakili semua kitab. Keren. Tapi nanti ini Minhajul Abidin aja dulu. Jadi kata beliau, itulah yang membuat kami menulis banyak kitab. Dan tetapi di sini faqadahu fiha, ternyata kata Imam Ghazali, kitab-kitabku itu banyak disalahpahami. Kitab saya itu banyak orang yang nggak ngerti. Wa khadu fiha lam yahsinuhu minha, mereka menentang, bahkan mereka menyesatkan, mereka memahami tidak seperti yang seharusnya. Jadi intinya kata Imam Ghazali, tujuan saya itu ngarang kitab itu supaya kaum muslimin, kita semua ini bisa sampai kepada Allah, bisa ibadah dengan benar, bisa melakukan kebaikan dengan benar, menempuh jalan kebaikan menuju Allah. Tapi mereka bahkan menyesatkan. Kata beliau, fa ayyu kalamin afsahu min kalami rabbil alamin wa qad qalu fihi innahu asatirul awwalin. Beliau itu seperti menghibur dirinya. Enggak apa-apa, banyak yang menyesatkan, banyak yang salah paham dengan buku-buku kitab-kitab saya itu enggak apa-apa. Kenapa? Al-Qur'an aja, kata beliau, fa ayyu kalamin afsahu min kalami rabbil alamin. Adakah ungkapan yang lebih fasih, yang lebih benar daripada Quran? Ada? Ada nggak Pak? Kitab yang lebih jelas, yang lebih benar dari Al-Quran? Ada? Nggak ada Pak. Quran itu adalah kitab yang paling benar dan paling sempurna, kata beliau. Ini aja itu dianggap oleh orang-orang kafir asatirul awwalin. Wah, apa kata orang-orang kafir? Wah, kitab ini adalah dongeng.
Kan banyak dalam Quran itu banyak sekali menjelaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Mekah atau orang-orang musyrikin itu menganggap Al-Quran itu dongeng. Jadi Quran disalahpahami. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kitabku disalahpahami enggak apa-apa. Lo Quran aja disalahpahami kok. Quran aja benar, jelas, itu aja disalahpahami. Itu aja dianggap dongeng sama orang-orang yang enggak percaya. Apalagi buku saya, ya biasa aja. Jadi dihina, disesatkan, dicela, itu biasa. Nabi aja dicela, Pak. Itu prinsip hidup loh, Pak. Bapak kalau banyak yang mencela, banyak yang menghina, memaki, wah biasa. Biasa. Justru yang nggak biasa itu kalau nggak ada yang mencela. Ya. Apa kurangnya Nabi coba, Pak? Kurang sopan. Oh, nggak ada orang yang lebih sopan dari Nabi. Kurang ibadah. Nggak ada yang lain. Kurang doa. Kurang lembut. Nggak ada yang lebih lembut. Itu aja masih banyak yang musuhin. Jadi Nabi yang sempurna banyak dimusuhi. Apalagi kita yang memang hina begini, ya udahlah. Justru aneh kalau nggak ada yang mencela kita itu. Bersyukurlah kalau dicela, berarti masih normal. Ya. Satu lagi. Jadi tentang ungkapan beliau, kalau kita itu disalahpahami ya, karena beliau mengerti kitabnya banyak disalahpahami. Alam tasma' ila qawli Zainal Abidin Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in haitsu yaqul. Ini ada syair ya, kata beliau, apakah engkau tidak memperhatikan, tidak mendengar ungkapan Zainal Abidin ibn Ali, Zainal Abidin Ali bin Husain. Jadi Ali Zainal Abidin itu cucunya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali punya anak namanya Husain. Ya, cucu Nabi. Jadi Ali dan Fatimah itu punya anak namanya Husain. Kan Hasan Husain cucu Nabi. Nah, Husain punya anak namanya Ali. Nah, itu yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Abi Thalib. Ya, ibn Ali bin Abi Thalib. Jadi anaknya Husain. Apa kata Ali Zainal Abidin bin Husain? Berarti ini cucunya Fatimah atau cucunya cicit dari Nabi, cucu dari Fatimah Az-Zahra. Apa kata beliau? Inni la'aktumu min ilmi jawahiru. Inni la'aktumu min ilmi jawahirah kay la yaral haqqa dhu jahlin fayaftatina. Wa qad taqaddama fi hadha Abu Hasan ila al-Husain wa awsa qablahu al-Hasana ya rubba jawhari ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budul watana walastahalla rijalun muslimuna dami yarawna akbaha ma ya'tunahu hasana. Ujungnya na semua. Terjemahannya ya. Ayo kita baca terjemahannya. Sungguh kata beliau, aku sembunyikan permata sebagian ilmuku agar tidak terlihat oleh orang-orang yang bodoh, lalu dia menebarkan fitnah. Perkara ini telah dipesankan oleh Abu Hasan yaitu Ali kepada Husain, jadi kakekku kepada bapakku, yang sebelumnya telah dipesankan juga kepada Hasan. Berapa banyak permata ilmu yang apabila aku singkap tabirnya, niscaya aku dituduh termasuk golongan penyembah berhala. Orang-orang muslim akan menghalalkan darahku. Perbuatan keji yang mereka lakukan dianggap suatu kebaikan. Jadi kata Ali, ini cicitnya Nabi, aku itu enggak membuka semua ilmuku. Saya enggak ngajarin semua ilmuku.
Karena kalau saya ajarkan, itu saya akan dituduh penyembah berhala. Orang-orang akan memfitnah aku. Dan ini telah diajarkan oleh nenekku dulu, Sayyidina Ali, kepada ayahku Husain, juga kepada pamanku Hasan. Karena kalau aku buka semua ilmuku, aku akan dianggap orang yang menyembah berhala, dan orang-orang muslim akan menghalalkan darahku. Mereka menganggap membunuhku, menumpahkan darahku itu sebagai kebaikan. Ini ilmu tingkat tinggi, Pak. Enggak usah terlalu dipikirin lah ya. Jangan terlalu dipikirin, Pak. Ini ilmu kelas tinggi. Tapi enggak apa-apa Bapak dengar lah. Jadi enggak semua ilmu itu harus disampaikan. Karena ada ilmu yang kalau disampaikan orang akan salah paham, itu maksudnya. Karena salah paham dia akan membunuh aku. Makanya hati-hati kalau ada orang yang berucap kontroversi. Itu jangan-jangan media salah paham atau kita yang belum sampai pemahamannya. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas itu ada kisah menarik, Pak. Ini bahwa ilmu itu tidak semua harus disampaikan ya. Dan terkadang ulama itu disalahkan. Suatu ketika Abdullah bin Abbas itu ngobrol dengan Nabi. Lalu setelah ngobrol, beliau ditanya sama sahabat lain, tadi ngomongin apa sih sama Nabi? Apa sih tadi yang diajarin Nabi? Kok serius banget gitu? Berdua, empat mata, bagi dong ilmunya. Tapi kayak Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau ilmu yang tadi diajarkan Nabi aku sampaikan, engkau akan memenggal leherku. Coba ya. Ilmu apa gitu? Jadi berarti ilmu itu pasti mudah disalahpahami, sehingga membuat orang membenci. Jadi intinya itu aja sih, tambahan. Ini hanya penjelasan tambahan betapa Imam Ghazali itu banyak dihina, banyak disesatkan, banyak dicaci maki, disalahpahami maksudnya oleh orang. Makanya beliau mengungkap alasannya. Oh, Imam Ali Zainal Abidin juga pernah menasihatkan bahwa memang tidak semua ilmu itu harus disampaikan, karena kalau disampaikan orang akan salah paham. Dan biasa aja orang salah paham terhadap kita. Jadi bapak misalnya suatu ketika menjadi pejabat, menjadi orang besar, lalu ada statementnya yang disalahpahami oleh masyarakat, itu biasa, Pak. Biasa itu. Dianggap wah, ini kok pimpinannya kok anti Islam, ini kok panglimanya begini. Biasa itu disalahpahami oleh orang-orang banyak. Lo Al-Quran aja disalahpahami, apalagi kita. Jadi jangan terlalu mudah sedih kalau dihina orang, disalahkan orang, biasa saja. Baik, ini sudah habis pembukaan pertama. Jadi kita sudah memasuk intisari kitab. Nanti pada pertemuan berikutnya. Ini kitab, Pak, ada 7 bab. Isinya 7 bab semua. Nah, satu bab itu panjang. Nanti terbagi lagi beberapa bab, subbab ya, pembahasan. Jadi sebenarnya 7 bab ini intisarinya satu bab tersendiri ya, menjelaskan secara umum intisarinya, lalu ada lagi setelahnya itu ada 7 bab. Jadi kalau semuanya termasuk intisarinya ini ada 8. Kalau di kampus itu satu bab ini bisa 1 semester ya.
Satu semester berarti kalau 8 berarti 8 semester itu setara dengan S1. Di Bapak kalau khatam kitab ini seperti sarjana lah. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Jadi saya tutup kembali ya, ingatkan kembali pertemuan ketiga ini Imam Ghazali memberikan penjelasan kepada kita betapa perjalanan ibadah menjadi orang baik itu tidak mudah. Tidak mudah menjadi ahli ibadah, ahli ilmu, ahli sunnah, ahli sujud, ahli sholat, ahli jujur. Terlalu banyak rintangannya, banyak jebakannya. Udah begitu kita ini tidak berdaya, tidak kuasa, lemah, gak punya apa-apa. Semua kebaikan yang kita lakukan karena taufik dan fadl dari Allah saja, pertolongan karunia, bimbingan dari Allah saja. Jadi jangan bangga dengan kebaikan yang kita lakukan. Kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini hanya berusaha saja. Allah lah yang menuntun, Allah lah yang membimbing. Itulah mengapa terkadang banyak orang yang salah paham terhadap kita, yang membenci mungkin, yang iri, yang sakit hati, bahkan mencaci maki, nggak apa-apa. Disalahpahami, padahal ulama besar. Bahkan Rasulullah saja, Ali Zainal Abidin saja itu disalahpahami, dihina, bahkan ingin dibunuh. Bahkan Pak, ada riwayatnya itu ya, saya tambah sedikit sekali. Riwayat dari cicit Rasulullah ini, Ali Zainal Abidin ini ulama besar Pak pada zamannya. Suatu ketika beliau masuk ke Masjidil Haram, salat malam, salat sunnah di dekat Ka'bah. Salatnya itu 100 rakaat. Apa pernah salat 100 rakaat? Udah pernah salat 100 rakaat? Belum. Kalau belanja 100.000 pernah? Ya saya aja belum. Ulama-ulama dahulu itu Pak, kalau cuman 50 rakaat itu mah receh. Itu ya minimal 100. Itu Imam Ahmad Pak, Imam Ahmad bin Hambal, itu yang salah satu imam mazhab. Itu anaknya pernah ditanya, anaknya namanya Abdullah. Wahai Abdullah, salatnya bapakmu Imam Ahmad berapa rakaat sih? Dari 3 malam. Berat kan? Makanya ini dijelasin, dekat dengan Allah itu nggak mudah Pak. Kita baru 8 rakaat udah bangganya, itu aja masih bolong-bolong. Udah gitu, ini masih mending 8 rakaat tahajud. Ini sholat subuh doang, bangga pulang sholat subuh. Itu karena wajib aja. Jadi nggak mudah dekat dengan Allah itu. Kalau udah dekat dengan Allah mah 300 rakaat mah itu biasa aja. Imam Ahmad tuh tiap malam 300 rakaat. Nah, suatu ketika Ali Zainal Abidin itu sholat 100, ada yang bilang 1000 rakaat. Terkadang beliau sholatnya 1000 rakaat. Nggak usah ditanya gimana kok bisa 1000, udah percaya aja lah. Orang-orang dekat dengan Allah nggak ada yang nggak mungkin ya. Kadang di luar nalar Pak. Imam Syafi'i misalnya khatam Quran itu 2 kali sehari. Bapak kan 3 kali sehari makan.
Imam Syafi'i itu khatam Quran 2 kali sehari. Ini 2 juz sebulan. Tapi mendinglah udah 2 juz sebulan. 2 juz seminggu ya? Sebulan apa seminggu? Ya Allah. Imam Syafi'i itu sehari Pak 2 kali khatam. Orang dekat dengan Allah begitu. Makanya ini dibilang berat memang. Makanya ada caranya. Bikin kitab ini untuk gimana sih sholat berserah. Jadi Ali Zainal Abidin sholat 100 rakaat di dekat Ka'bah. Lalu beliau keluar. Setelah sholat keluar. Di pinggir Masjidil Haram itu ada orang yang benci dengan beliau. Dihadang Pak. Ini ya yang terkenal itu ya, ulama besar ini yang dibilang cucunya Rasulullah. Oh ini Zainal Abidin. Zainal Abidin artinya penghias para hamba. Zainal Abidin orang yang paling keren di antara para hamba. Ini yang Zainal Abidin paling kerennya para hamba. Oh ini bukan Zainal Abidin, ini Syainal Abidin. Apa Syainal Abidin? Para penghina para hamba. Dicaci maki Pak Ali Zainal Abidin, dicaci maki. Orang-orang sekitarnya itu udah jengkel, udah kesel banget. Ini orang kurang ajar, ulama besar cucu Rasulullah digituin. Udah mau dihajar Pak, tapi kata Ali Zainal Abidin jangan, biarkan dulu. Seperti Syekh Ali. Syekh Ali itu Allah yarham ya. Saya suka baca sejarah-sejarah beliau, berita-berita tentang kebaikan beliau. Itu Syekh Ali yang meninggal kemarin. Itu termasuk makhluk yang manusia yang istimewa ya. Banyak keistimewaan. Di antara keistimewaannya Syekh Ali itu kalau ada orang yang mencela, itu nggak dibalik mencela. Bahkan pernah itu kejadian beliau dicaci maki, teman-temannya itu udah mau menghantam orang itu, tapi kata Syekh Ali jangan, biarkan dulu dia sampai selesai. Setelah selesai kata Syekh Ali, ya terima kasih, assalamualaikum. Itu nggak mudah Pak, kita dicaci terus orang mau, kalau kita udah habisin kan gitu. Nah Ali Zainal Abidin ini dicaci maki sama orang pembencinya itu di Masjidil Haram. Dilarang, jangan dipukul, jangan dihantam, biarin. Udah dicaci maki, kata Ali Zainal Abidin, beliau tersenyum kepada orang itu, udah selesai. Kata beliau, ini ungkapannya Pak, cacianmu itu ke saya itu belum apa-apa dibanding kehinaan saya yang sesungguhnya. Cacianmu itu enggak ada apa-apanya dibanding kehinaan saya yang sesungguhnya. Belum ada apa-apanya. Kau menghina saya lebih hina lagi daripada cacianmu itu. Bisa kita begitu? Ada yang bilang, dasar anjing. Oh, saya lebih hina dari anjing. Bisa? Jadi kita merasa lebih hina lagi daripada penghinaan, Pak. Penghinaan kita anggap itu masih biasa, saya lebih hina lagi dari itu. Ini orang dekat di Allah dengan Allah begitu, sholatnya ratusan rakaat kok. Gak ada apa-apanya itu Mas. Saya lebih hina lagi dari cacianmu itu. Tapi terima kasih kata Ali Zainal Abidin, terima kasih udah dinasehatin. Akankah saya balas? Akankah saya beri upah dengan nasihatmu ini? Akan saya beri upah nasihatmu ini. Terima kasih sudah dinasihatkan. Nangis Pak orang tadi itu. Nangis. Pembencinya itu nangis. Aku bersaksi engkau memang cucu Rasulullah. Engkau benar-benar cucu pewaris Rasulullah. Nyesel orang tuh dia. Nangis sejadi-jadinya. Begitulah ya para hamba Allah yang dekat dengan Allah itu indah, akhlaknya itu menyayat hati. Kok bisa begitu ya, sebaik itu.
Lalu ditanya orang itu, kamu melakukan ini kenapa? Katanya, saya disuruh sama orang munafik, saya disuruh mencaci maki kamu. Kenapa? Kata orang yang nyuruh saya, kalau kamu bisa membuat Ali Zainal Abidin marah, saya kasih kamu 4.000 dirham. Jadi disuruh bikin marah, Pak. Jadi ada orang nyuruh, kalau kamu bisa membuat Ali Zainal Abidin marah, saya kasih kamu 4.000 dirham. 4.000 dirham itu, bahkan riwayat itu 4.000 dinar dia. Itu bisa ratusan juta kalau sekarang. Dirham aja puluhan juta, Pak. Dinar itu 10 kali lipat lagi. Itu ratusan juta. Itu dulu. Oh, ternyata digaji. Dan ternyata nggak mempan karena Ali Zainal Abidin nggak marah. Jadi dipancing biar marah. Nah, kalau marah dikasih 4.000 dinar. Kata Ali Zainal Abidin, oh disuruh untuk dapat 400.000. Coba bilang dari tadi, saya langsung kasih 4.000 dinar, nggak usah capek-capek. Dikasih, Pak, 4.000 dinar. Jadi orang nyaci dikasih 4.000 dinar. Bisa? Orang mencaci kita dikasih 10 juta. Nah, kita aja 10 juta, 5 juta aja nggak punya. Di orang-orang dekat dengan Allah tuh begitu ya. Ada orang yang membencinya malah dibalas lebih baik dibalas dengan akhlak yang lembut gitu. Kalau mau ikut Nabi ya begitu. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada minggu yang akan datang. Kita sudah masuk babnya, pembahasan intinya. Mudah-mudahan kitab ini dan pengajian ini terus menerus kita ikuti dan kita dalami. Mudah-mudahan kita bisa dapat manfaat dan termotivasi dari orang-orang soleh. Di dalam isinya ini banyak motivasi, banyak riwayat-riwayat singkat tentang orang-orang soleh yang mestinya membuat kita itu semakin merasa tidak ada apa-apanya, tidak bangga. Ibadah yang telah kita lakukan selama ini Pak, belum ada apa-apanya, demi Allah masih lebih kecil daripada kuku hitamnya. Jadi kita nggak perlu bangga, tapi juga kita jangan putus asa, jangan putus harapan, jangan meremehkan juga, karena yang tahu nilai ibadah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam pandangan kita ibadah kita masih belum ada apa-apanya, tapi di mata Allah itu sudah besar nilainya, insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta doa. Oh iya. Baik, ini ada yang minta didoakan ya. Kakak ipar Ferry Lampung, itu Bapak Praptomo bin Ngaliman yang sedang menjalani operasi syaraf, dibedah syarafnya. Mudah-mudahan Allah memberikan fadilah, rahmat, sehingga Allah sembuhkan kembali. Begitupun mungkin keluarga kita juga yang sakit. Kakak saya tuh masih belum lahiran, Pak. Sudah 2 hari ini di rumah sakit proses persalinan dan belum berhasil sampai sekarang. Kakak kandung saya lahiran pertama agak berat. Mudah-mudahan, mohon doanya, kita doakan semuanya, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Dan yang sakit Bapak Praptomo bin Ngaliman diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.
على هذه النية ولا بلند صالح بنية الشفاء والصحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه أجمعين. اللهم رب الناس اللهم رب الناس ملك الناس إله الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء عاجلا شفاء كاملا لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورها وأمورهم. اللهم يسر كل أمور. اللهم يسر كل أمورنا يا رحمن يا رحيم إنك على كل شيء قدير وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, pandanglah kami semua hamba-hamba pagi hari ini. Kami memulai aktivitas kami, harian kami ini dengan beriktikaf sejenak di rumah-Mu ini. Tujuan kami, semoga Engkau menakdirkan dan memilih kami menjadi golongan hamba-hamba-Mu yang Engkau muliakan, yang Engkau istiqomahkan, yang Engkau istimewakan. Bukakan ya Allah ilmu-ilmu kebaikan, bukakan pintu-pintu ma'rifah-Mu, pintu-pintu mengenal-Mu, kedekatan dengan-Mu. Kami mengakui ibadah yang kami lakukan sangat belum ada apa-apanya dibanding ibadah para hamba-hamba-Mu yang salih yang telah kami baca kisahnya dan riwayatnya. Terlalu kecil dan terlalu remeh penghambaan kami selama ini. Tetapi kami juga merindukan derajat yang tinggi. Kami juga rindu ingin menjadi kekasih-Mu, ingin menjadi orang-orang yang dekat dengan-Mu. Dengan segala keterbatasan, kelemahan dan kekurangan kami. Tetapi walaupun kami tak berdaya, tapi Engkau maha kuasa dan Engkau yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Kami tak berdaya, tapi kami memiliki Engkau yang maha segala-galanya. Maka tuntun dan tolonglah kami ya Allah dalam menjalani hidup ini untuk selalu berada di jalan-Mu. Walaupun kami tidak layak menjadi orang-orang yang dekat dengan-Mu, minimal jangan jauhkan kami dari-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami terlena dengan dunia yang sangat menyilaukan. Sudah terlalu lama kami lalai dari-Mu, kami sering lupa padamu ya Allah. Kami lebih sering sibuk terhadap makhluk-Mu daripada sibuk ingin dekat dengan. Maka berikan kami hidayah-Mu
lahir dan batin ya. Ampuni kesalahan masa lalu kami. Mungkin dosa-dosa inilah yang membuat kami berat untuk ibadah istiqomah. Dosa-dosa kami lah yang membuat kami selalu terlambat salat wajib. Kami selalu berat salat sunnah. Kami berat berlama-lama zikir. Berat sekali untuk berlama-lama sujud di atas sajadah. Bahkan baca Quran terlalu berat. Mungkin dosa-dosa itulah yang mengundang semua itu. Maka ampunilah ya Allah, supaya kami bisa merasakan nikmatnya sujud, bisa berlama-lama membaca Quran, bisa istiqomah salat berjamaah dan menunaikan salat-salat sunnah, bisa menebarkan kalimat-kalimat yang lembut, yang penuh kasih sayang kepada sesama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Silakan jamaah Bapak Ibu berdoa masing-masing sebelum doa ini ditutup. Silakan minta hajat masing-masing. Mintalah yang berharga dalam hidup ini. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ya mujibas sa'i. Amin. Terima doa hamba-hambamu ini ya Allah. Kepada siapa kami meminta selain hanya Engkau. Engkaulah yang memerintahkan kami berdoa kepadamu. Maafkan ya Allah kalau permintaan kami terlalu banyak, tetapi pemberian-Mu jauh lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, terima doa-doa kami. Terima semua hamba-hambamu yang gugur sebagai syahid ya Allah, yang dapat musibah, yang meninggal karena musibah pesawat jatuh, tanah longsor, gempa bumi, banjir. Ya Allah, jadikan semuanya orang-orang yang syahid, yang mendapatkan pahala istimewa di sisi-Mu, yang merasa bahagia dekat dengan-Mu. Dan saudara-saudara kami yang mendapat musibah, yang masih hidup di dunia ini, berikan kesabaran, ketabahan, dan bukakan rezeki yang hilang, ganti dengan semua hartanya yang hilang dengan jauh lebih baik lagi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, maliki iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.